Purnawirawan Prajurit TNI. Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. Dua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta-Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Tiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Seremban, dan kasus-kasus serupa dikarenakan yang sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Empat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. Lima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MPR terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MPR dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Rasid, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasmin Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asman, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Kembali ke UUD 45 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Ini sudah yang selalu didengungkan oleh para purnawirawan itu ya. Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta-Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Nah, ini cukup menarik kecualinya itu ya. 3, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ke-7, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Ke-8, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang
pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Februari 2025 telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Yang menandatangani paling atas adalah Jenderal Faruk Rozi, kemudian di bawahnya Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kemudian Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan kemudian Marskal TNI Hanafi Asnan. Ini masing-masing adalah mantan Kepala Staf TNI AL dan TNI AU. Nah, di bawahnya itu adalah mengetahui Tri Sutisno, Jenderal TNI